Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma la sahla illa ma ja'altahu faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan wa yassara. Kita lanjutkan kembali untuk jumlah dan kita sampai di kemarin sudah mengerjakan agregat ini. Nah, sekarang ini sebenarnya printernya sudah ditulis. Baca saja. Tafadhol videonya sama dari gimana? Halo? Bisa? Ya, agak berisik. Agak berisik ya? Ini dibaca ya, Ustaz? Baik, silakan. Dibaca, Ustaz? Iya, dibaca. At-tarwihu 'ani nafsi. Anin nafsi. Terus garis pertama. Dzakartu durusi katsira walaqitu ana'an wa ta'aban. Ana'an. Ana'an wa ta'aban. Terus fakharajtu ila syati'i urrasihu an nafsi. Dilihat dulu. Urrasih. Apa? Itu serokan urawihu an nafsi Pak Urrasih. Terus baik, cukup. Ukti Dewi, silakan. Baris kedua. Kanatis syamsu tamla'ul kauna diya'an wa taghmuruhu dif'an jalastu usyahidus sukuna wal marakiba tasiru sayran lati'an. Baik, cukup. Nah, bisa kelakaran. Ukti Hafsah, bisa baca? Wa ra'aitu imra'an jalisa yastodu jalisan yastodu fasalamtu alaihi wa sa'altuhu halis todta syai'an minal amsaki. Lanjut, Ustaz. Bacanya masih salah. Yang mana? Syai'an. Dilihat dulu. Hal, ulangi dari hal dulu. Halis todta Terus syai'an
minal asmaki. Cukup. Oh, dilihat. Nah, Ustaz. Fakola. Hamdan Jadi ulang fakola. dari mana? Fakola. Faqala dan lillahi qada'ul yaumi min hadzas tidi. Min min hadzas tidi. Min hadas saidi. Min hadas saidi. Min hadzas tidi. Mumtaz. Baik. Nah, mungkin memang perlu banyak ya kita ya latihan baca. Nggak apa. Baik, udah bagus insyaallah. Hanya saja mungkin karena lebih sering baca nas nanti lebih terbiasa. Baik, alif al-layyinah. Kita masuk sekarang alif layyinah. Ya tadi muqaddimah saja. Astagfirullah. Al-alif al-layyinah. Alif al-layyinah. Apa itu al-alif al-layyinah? Al-alif al-layyinah ta'rifuha. Nah, ya al-alif as-sakinah. Ya al-alif al Ya Allah, kenapa ini? Al-alifu as-sakinatu. Al-alifu as-sakinatu. Nah, sakinatu al-maftuhu. Nah, al-maftuhu ya di harokatnya masing-masing ya. Al-maftuhu ma nah ma qablaha ini ma qablaha. Maksudnya susah lagi. Baik, kemudian allati. Nah, allati la. Nah, allati la taqbalu. Nah, al harokata. Nah, al alif al layyinah ya tarif ya atau pengertiannya adalah alif sakinah, alif yang sukun. Dan memang pada dasarnya alif ini memang harokatnya sukun. Gitu ya. Alif itu enggak nerima harokat lain ya misalnya. Kalau yang nerima harokat itu hamzah. Alif ya harokatnya sukun gitu ya. Al alif as-sakinah al maftuh ma qablah. Ya, alif yang berharokat sukun ya. Hanya saja kalau harokat sukun di alif itu tidak ditulis gitu. Al maftuh ma qablaha yaitu yang berharokat fathah apa yang sebelumnya. Maksudnya huruf sebelum alif itu harokatnya apa? Fathah. Huruf sebelum alif harokatnya fathah. Ya, al-maftuh ma qablaha yaitu huruf sebelumnya harokatnya fathah. Tuh, sebentar ya, sebentar. Baik, mislu ma qablaha allati la taqbalu al. Di mana ya alif ini tidak menerima harokat gitu ya.
tidak menerima harokatnya karena harokatnya sudah sukun ya. Contohnya soma ya, soma. Ini ada alif layinah. Alif layinah. Nah, sebelumnya shotnya ini harokatnya fathah gitu ya. Nah, jadi alif layinah itu bentuknya bisa lurus gini atau bengkok ini ya. Nah, alif sakinah. Alifnya harokatnya sukun asli. Cuma sukun pada alif itu kan nggak ditulis. Kemudian al-maftuh ma qablaha. Sebelumnya ini harokatnya fathah. Ini kan shotnya ini harokatnya apa? Fathah. Soma. Itu juga yang fatha ini taknya harokatnya fathah. Nah, gitu. Alifnya ini namanya alif layinah. Gitu ya. Jadi alif layinah adalah alif yang harokatnya sukun ya, meskipun tidak ditulis harokat sukunnya, dan huruf sebelumnya ini harokatnya fathah. Baik. Alif layinah ini bentuknya bisa tegak sama bisa bengkok seperti ini. Baik. Ana harap jelas ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian mawadi'uha ya, mawadi'uha tempat-tempatnya. Nah, lil alif al-layyinati lil alifi al-layyinati gitu ya. Maudi'ani. Maudi'an itu artinya dua tempat. Ada dua tempat untuk alif layyinah. Huma mereka ada dua, satu sama dua. Yang pertama adalah wastil kalimah. Wasatil kalimah. Wasat ini maksudnya tengah. Di tengah kata ya. Wasatil kalimati ya, kalimati tengah kata. Nah, watuk tabu, nah, watuk tabu ya. Watuk tabu daiman, nah, ala syakli, nah, ala syakli alif, nah, alifin qaimatin. Baik, ada dua posisi atau dua tempat alif layyinah. Ya. Posisi pertama adalah di tengah kata. Alifnya ada di tengah kata. Nah, alif layyinah yang ada di tengah kata ini dikatakan oleh Syekh Abu Syakur tuktabu daiman. Nah, daiman itu artinya selalu. Tuktabu artinya ditulis. Gitu ya. Nah, ditulis selalu atau selalu ditulis gitu ya. Selalu ditulis ala syakl. Syakl itu maksudnya bentuk. Selalu ditulis dengan bentuk atau pada bentuk pada ini. Pada bentuk alif qaimah. Alif yang berdiri. Atau tegak. Itu namanya qaimah. Alif yang berdiri atau tegak. Contohnya ba'a. Kata ba'a. Sini kata ba'a, kita lihat bahwasanya ada alifnya di tengah di sini. Nah, kalau alifnya di tengah begitu, alif layyinahnya di tengah, maka alifnya pasti tegak. Nggak mungkin alifnya alif bengkok gitu maksudnya. Jelas ya. Kalau di tengah kata alif layyinah pasti bentuknya tegak. Soleh, solih. Ini juga sama, tegak. Alifnya berdiri. Sementara yang kedua di akhiril kalimat.
Oh, akhirul kalimat. Akhirul nah, kalimati. Akhirul kalimati atau di akhir kata. Nah, contohnya seperti mado. Ya, mado, maka dia bentuknya gimana? Bengkok. Tapi bisa juga bentuknya tegak atau qaimah. Seperti di kata al-aso. Al-aso ini dia tegak. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ya Ustaz, Ada nanti cara pertanyaan? ngebedain nulis pakai alif lainah apa pakai alif dan Gimana? gimana sih? Ulangi. Cara kan menulisnya apa pakai alif lainah apa pakai alif qaimah ya? Alif maksurah maksudnya. Iya, Kenapa? Cara apanya? cara ngebedainnya nulisnya pakai alif maksuro apa alif lain Oh, apa itu alif yang dihafal. tegak. Itu dihafal. Oh, Kalau yang di akhir kata itu dihafal. oh gitu. Ustaz. Kecuali yang nomor 1 itu kan alifnya di tengah itu pasti tegak. Tapi kalau yang nomor 2 Ya, kan bisa maksuroh, bisa qaimah atau mamdudah. Bisa bengkok, bisa tegak. Nah, itu dihafal. Itu dihafal. Nah, rumusnya nggak ada. Dihafal saja. Kalau dari fiil itu mudah. Ya, ada kalau roja, yarju. Misalnya. Ya. Tapi itu juga ada ininya sih. Ya, intinya dihafal saja dihafal. Yang seperti ini kan ini isim ya. Al-aso ini kan isim. Nah, isim itu memang harus dihafal. Nggak bisa di ini. langsung. Aso itu artinya tongkat. Tongkat. Wadrib biaso kal hajar. Bukan, dan pukullah satu dengan tongkatmu. Fangfajarat minha isnas mata air. Dan terpancarlah mata air darinya. Nah, biasanya sering dipakai di Al-Quran di kisahnya Nabi Nabi Musa alaihissalam. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya kalau nggak ada. Kemudian kita hapus dulu. Al-alif al-layyinah fi akhir al-kalimah. Oh, ini ada pembahasannya ternyata. Tapi entah ada ininya ya. Oh, ini ada. Wah, panjang juga. Baik. Ya, ini yang barusan kamu tanyakan. Oh, Yuliati. Ada kaidahnya, tapi nah, mungkin nggak cukup kalau dalam hari ini. Baik. Al-alif al-layyinah fi akhir kalimat. Ya, alif layyinah di akhir kata. Kalau yang di tengah kata sudah selesai ya. Intinya bentuknya cuma satu, tegak. Nah, sekarang pembahasannya yang di akhir kata. Tori kotu, nah, tori kotu, kita baca, bukan kita baca, kita batiha. Tori kau itu maksudnya cara. Nah, kita batiha itu penulisannya, ya, penulisannya. Nah, gimana cara penulisan alif layyinah yang ada di akhir kata? Takunul alif al-layyinah, takunul alifu, ya, takunul alifu. Nah,
takunul alifu al-layyinatu fi akhiril asma'i. Nah, alif layyinah itu di akhir isim, ya. Contohnya Fata, gitu ya. Fata, kemudian Mustafa, Yahya, gitu kan. Itu di akhir isim. Asma ini maksudnya isim-isim. Ini masih ada kaitan dengan nahwu ya. Isim-isim. Wal af'al, ya, dan fi'il-fi'il. Nah, wal af'al. Nah, contohnya wal af'ali. Nah, contohnya apa? Ala ya'lu. Tinggi maksudnya. Artinya tinggi. Jalla wa ala. Ala itu maksudnya tinggi. Nah, wal huruf, dan juga di huruf. Wal huruf, di huruf contohnya ala. Alanya maksudnya ala huruf ya, bukan ala fiil ya. Kalau ala fiil pakainya begini. Kalau ala huruf pakainya ini, alif. Watuk tabu ala syaklain. Watuk tabu, nah. Watuk tabu, nah, ala syaklaini. Nah, dan tuktabu ditulis ya. Dan ditulis pada syaklain, dua bentuk. Ditulis pada dua bentuk. Alif qaimah, ya, diulangi lagi ya. Alifu qaimatin. Nah, alifu qaimatun ya. Ini bentuknya. Contohnya da'a, ini alifnya qaimah. Aso, ini alifnya qaimah, gitu ya. Baik, jelas? Kita lanjut ya. Dan yang kedua adalah bentuknya alif maksurah. Seperti tadi saya bilang ya. Alif maksuratun. Maksuratun. Baik. Alif, nah, alif. Alif al-maksurah ala syakli ya'in, nah, ghairi manqutatin. Bentuknya alif maksurah namanya. Jadi alif layyinah itu dibagi dua bentuknya gitu ya. Ini ya berarti kalau Indonesia. Yang pintar lah ya. Kenapa? Ada yang ke open mic ini. Baik. Terangkan. Alif layyinah berarti ya. Alif al-layyinah gitu. Gitu ya. Alif layyinah itu dibagi dua bentuknya. Ada qaimah, alif qaimah bentuknya. Bentuknya ini qaimah sama maksurah. Intinya begitu ya. Nah, nanti kalau antum pengen di ini udah gitu ya. Qaimah ini bisa di tengah kata sama di akhir kata. Kalau maksurah juga sama ya. Bisa di akhir kata sama di tengah. Nah, ini hanya di akhir kata saja. Ini hanya di akhir kata saja. Nah, kalau yang qaimah di tengah kata sama di akhir kata. Baik. Di sini dikatakan ala syakli ya'in. Bentuk syakl ini bentuk ya. Saya harap tidak perlu diulang-ulang terus penerjemahannya. Nah, pada bentuk ya maksudnya itu begini. Ini kan bentuk ya, gitu ya. Ini nih, bentuk asli ya kan begini asli. Nah, ghairi manqutah maksudnya tidak bertitik. Nah, tidak bertitik. Ya kan harusnya ada titiknya. Nah, sementara kalau alif maksura itu bentuknya ya tapi nggak ada titiknya. Gini loh. Baik. Contohnya ihtada. Ihtada. Ini ada ya.
Alif maksurah apa? Yahya juga sama. Ini alif maksurah. Baik. Kemudian mawadi alif layyinah al-qaimah. Nah, sekarang tempat-tempat ya. Saya hapus dulu. Sini. Biar jelas. Nah, mawadi, nah mawadi'u artinya tempat-tempat. Nah, tempat-tempat alif layyinah qaimah. Tempat-tempat al-aliful layyinah. Mawadi'il alifil layyinatil qaimati gitu ya. Mawadi'ul alifil layyinatil qaimati. Baik. Tempat-tempat alif layyinah qaimah. Pertama adalah al-asma al-a'jamiyah. Al-asmaul dan asmaul a'jamiyah. A'jamiyah tuh nama-nama non Arab. Nama-nama a'jamiyah itu maksudnya non Arab, namanya a'jami. Contohnya Suria. Suria ini kan Suriah artinya. Nah, ini pakainya alif apa? Pakai alif qaimah. Ya, alif layyinah qaimah. Ya, bisa lihat di sini. Ya. Suria alifnya layyinah qaimah. Kemudian Faransa. Ya. Nah, kita maksimalkan sebaik mungkin. Faransa ini juga sama ya, alifnya alif layyinah qaimah. Faransa ini Prancis. Nah, antum tulis sendiri ya, Suriah, Prancis, France, gitu ya. Faransa, Prancis, Amerika. Amerika ya dari bentuknya sudah jelas. Amerika artinya Amerika. Kemudian ada Rusia. Rusia artinya ya Rusia, gitu ya. Jelas ya. Nah, ma'ada arba. Nah, ini ada tambahan ma'ada arba'ati asma'in. Kecuali ya. Nah, ada itu maksudnya kecuali atau selain ya. Kecuali atau selain. Nah, arba'ata asma, 4 nama. Ya. Jadi nama a'jamiyah yang diakhiri dengan alif layyinah, maka alifnya itu qaimah. Alifnya tegak gitu loh. Nama non Arab yang diakhiri dengan alif, maka alifnya qaimah, tegak gitu ya. Kecuali 4. Musa, ya, kecuali 4. Musa, Isa, Isra, Bukhara. Kecuali 4 ini. Selain itu pakai alif qaimah. Indonesia berarti pakai alif apa? Qaimah. Surabaya berarti pakai alif qaimah. Gitu ya. Nigeria berarti pakai alif qaimah. Filipina. Filipina ya. Filipina nggak pakai nak ya. Apalagi ya. Intinya banyak lah. Asia misalnya ya kan. Eropa itu pakai alif qaimah. Kecuali yang 4 ini. Baik. Yang kedua, al-asma al-mabniyah. Al-asma'ul mabniyah. Isim-isim mabni. Isim-isim yang mabni. Mabni itu maksudnya, ini dinahwu kan sudah ya. Isim mabni itu maksudnya yang harokatnya itu tetap nggak berubah. Di akhirnya. Ana contohnya. Hada, haisuma, suma, kemudian, nah ini contohnya ya, banyak lah, haula,
bukan haula ya. Haula akhirnya bukan alif. Apa? Ada, ana, haitsuma, huma misalnya. Huma kan juga pakai alif, ya kan? Ini kan juga pakai alif. Nah, alifnya ini pasti qaimah. Kan dia mabni juga huma. Terus antuma, ya, antuma kan juga sama. Antuma, nah seperti itu. Bistifnain, bistifnai arba'ata arba'ati asma'in. Ini kecuali lagi. Kecuali 4 isim. 4 isim. Anna, mata, lada, ula. Kecuali 4 ini. Karena yang 4 ini pakai alif maksurah. Ya. Isim-isim mabni yang diakhiri dengan alif maka pakai alif qaimah. Gitu ya. Kecuali 4 isim ini. Anna, mata, lada, ula. Nah, baik, ada pertanyaan? Silahkan. Ada Anna pertanyaan? Kenapa? Anna Kenapa? artinya. Artinya, Anna ya. Bentar, saya lupa juga. Anna ini bagaimana? Ya, bagaimana atau ya, bagaimana? Bagaimana? Dan Anna bisa jadi apakah pantas gitu juga bisa. Apakah pantas? Nah, baik. Kalau mata apa mata? Kapan? Kapan? 6. Lada apa lada? Nggak tahu Ustaz. Lada itu artinya pada. Ada. Pada atau di bisa juga, atau di, atau bisa juga di sisi gitu. Ladaihim, lada, nah, ula apa ula? Ula gimana awal? Ulah. Oh, Atau bisa juga kalau di Quran itu ula berarti dunia, wal akhiratu khairul laka minal ula. ulah. Nah, ula kalau di Al-Quran bisa berarti juga dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, tapi kalau dia secara bahasa akhirah, akhirat itu kan terakhir ya. Dan yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Maksudnya yang pertama itu ya dunia ini. Yang terakhir itu akhirat itu. Nah, ula. Baik. Bisa juga diartikan lebih dekat, tapi bukan ya. Lebih dekat itu aula ya. Apa? Salah satu. Ula ya benar tadi. Pertama atau eh, lebih pertama atau awal, Sama ya. ya pertama atau awal atau dunia. Tergantung dari ininya. Tergantung dari apa? Apa namanya? Tergantung dari. Konteks kalimat. Nah, iya itu maksud saya.
tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi maknanya menyesuaikan dengan apa yang ada di teks tersebut. Ya. Kalau di Al-Quran ya, berarti sebagai dunia. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Sementara kalau Nabi misalnya idza walagha al-kalba ina ahadikum wa kama qala sallallahu fa tahiru fi ilma isab'ata marratin ulahunna fiturab. Apabila anjing itu menjilat wadahnya kalian maka dicuci ya. Dibilas dengan air 7 kali ulahunna fiturab. Yang pertamanya dengan tanah atau dengan debu gitu. Jadi dicampur dulu pakai tanah, ya di tanah dulu, kemudian disiram pakai air, kemudian dibilas lagi 6 kali sisanya itu. Itu kalau misal terkena najis anjing, atau air liurnya anjing. Ini mengatakan ulahunna, yang pertama dari mereka. Nah, jadi bisa berarti awal atau pertama, bisa jadi dunia dan yang lain. Tergantung dari konteksnya. Baik, waktunya habis. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena zoomnya ini kembali ke basic. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.